Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2021 masih kuat dalam bayangan kita betapa tahun lalu merupakan tahun yang berat bagi banyak orang. Tidak terkecuali dari berbagai kalangan kita semua merasakan imbas dan akibat dari tahun 2020. Saya ingin mengajak saudara hari ini kita merenungkan dari satu kisah, yaitu kehidupan seorang tokoh yang bernama Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 2 diceritakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sejujurnya dulu saya sangat seringkali mengekspos ayat ini karena terus terang saya sangat suka dengan kata-kata Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Saya selalu berpikir begini, orang yang disertai Tuhan, maka ia akan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi konteks keberhasilan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf tidak seperti yang saya bayangkan. Dia disertai oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mau trace back, kita melihat kehidupan Yusuf, saudara, kita akan menemukan bahwa kehidupan Yusuf itu seperti sebuah grafik yang naik turun. Saya akan ajak saudara untuk melihat sebentar. Di dalam kisah kehidupan Yusuf pertama kali diekspos adalah ketika dia dapat mimpi, ketika dia dapat visi bahwa suatu hari dia akan menjadi seorang pemimpin besar. Nah, Yusuf ini satu orang yang sanguin ya saudara ya. Nah ketika dia dapat mimpi itu dia langsung seneng, excited banget. Semua orang diceritain, kakak-kakaknya dia ceritain. Itu sebabnya mereka jadi gak suka karena merasa Yusuf ini omong besar, terlalu pamer. Karena ketika orang mendapatkan visi, mendapatkan sebuah impian tentang masa depannya, dia pasti excited, dia pasti seneng banget. Saudara ingat gak? Mungkin saudara pernah mengalami didoakan orang, dinubuatin. Nah 90% rata-rata nubuatan yang diberikan pasti bagus-bagus ya. Misalnya begini, wah tahun depan kamu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tahun depan kamu akan diberkati melimpah-limpah. Tahun depan kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Pasti dong semangat kita langsung up nih saudara. Semangat kita langsung naik bernyala-nyala. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Nah terus kemudian kalau saudara lihat ternyata habis dapat visi yang dahsyat, mungkin saudara dan saya ada yang seperti Yusuf. Kita habis dapat nubuatan, senang banget. Tuhan udah ngomong loh, aku akan dapat pasangan, aku akan diberkati. Tuhan udah ngomong loh, anak-anakku akan diberkati luar biasa. Kita cerita kemana-mana. Kemudian yang terjadi pada kehidupan Yusuf, habis cerita kemana-mana, kemudian yang terjadi adalah dia turun ke sumur. Nah kalau digambarkan di grafik dari seneng-seneng nih, sukacita, seperti semangat up ya, naik, kemudian langsung down, dia ada di sumur nih. Nah kalau orang-orang udah denger nih apa yang kita sharingkan, aku udah dapat nubuatan begini-begini, saudara, bukan hanya orang itu tapi juga kita yang sudah dinubuati, kita kan merasa gini, loh kalau 180 derajat terbalik ya, loh kok kayak gini, katanya Tuhan mau memberkati kok kayak gini, katanya Tuhan mau membawa kita kepada kelimpahan kok malah kekurangan, katanya Tuhan mau membuat anak-anakku dipulihkan kok anak-anakku tambah kasar, kok anak-anakku tambah keras dan sebagainya saudara. Ini yang terjadi saudara. Jadi dari up kemudian down masuk ke sumur dan tidak berhenti sampai di sini. Dari sumur dia dijual jadi budak, bayangkan dia dari anak kesayangan paling disayang sama bapaknya lalu dijual menjadi budak. Ini kalau dalam kehidupan kita digrafikan ini benar-benar bukan turun tapi benar-benar terjun bebas. Nah saudara, mungkin banyak janji yang Tuhan sudah berikan pada saudara tahun lalu, kemudian tahun ini di awal tahun lalu, kemudian tidak sampai bulan Maret, bulan April kita mulai melihat perubahan gejolak yang merosot drastis, banyak yang terjun bebas, banyak perusahaan yang jatuh, kita seperti down collapse saudara. Tapi dengarkan baik-baik, ini loh saya mau tunjukkan pada saudara, perjalanan hidup orang yang disertai Tuhan tuh seperti ini. Jadi up, terus down masuk sumur, jadi budak. Terus kemudian setelah jadi budak, kelihatan nih kayak ada mujizat Tuhan, ada favor Tuhan.
naiklah dia jadi pemimpin, dipercayai banget sama Potifar. Kalau bahasa saya dia jadi CEO nih saudara. Wah, Yusuf tuh kebetulan orangnya sanguin. Nah kalau saya seperti Yusuf juga sanguin. Nah saya cerita kemana-mana, oh Tuhan baik. Hanya untuk seketika saya menderita, sekarang Tuhan mengangkat saya kembali. Orang tepuk tangan, orang sukacita, orang wah kok bisa ya, wah Burut ngalamin luar biasa ya. Nah saya kebetulan tipe orang yang seperti itu saudara, bayangin udah cerita kemana-mana, udah diberkati nih luar biasa. Up lagi, habis up lagi, tidak lama kemudian difitnah tidak nanggung-nanggung, kemudian masuk ke penjara. Nah ini grafiknya drop lagi nih, dari up drop, lalu up lagi jadi CEO-nya Potifar, drop lagi nih jadi narapidana. Terus kemudian tidak lama kemudian, ya untungnya saudara, tidak lama kemudian dia naik jadi CEO dari Firaun. Nah kalau saudara lihat up down, up down, up down, ini loh gambaran kehidupan orang yang disertai Tuhan. Jadi kita salah mengartikan kalau ayat tadi berkata semua yang dikerjakan tuh berhasil. Nah makanya kenapa saudara tahun lalu ketika terjadi pandemi, berapa banyak orang kecewa karena mereka merasa begini loh. Ketika mengalami pandemi, pekerjaan hancur, kondisi keuangan jatuh terjun bebas, mereka mulai merasa tidak disertai Tuhan. Mereka mulai merasa Tuhan itu jahat meninggalkan mereka. Karena konotasi pemikiran kita, orang yang disertai Tuhan berarti semuanya tuh harus mulus, harus lancar. Kalau tidak lancar itu berarti nggak disertai Tuhan. Saya ingin membagikan kepada saudara hari ini, perhatikan dari cerita Yusuf. Orang yang disertai Tuhan tidak berarti dia akan terus mengalami naik. Dia tidak berarti terus mengalami gunung. Tetapi dia akan juga mengalami lembah. Jadi sekali lagi saudara, orang yang disertai Tuhan tidak berarti semuanya mulus. Tetapi orang yang disertai Tuhan bisa juga mengalami penurunan. Bisa juga mengalami kegagalan. Bisa juga mengalami terjun bebas. Bisa juga mengalami kemerosotan. Jadi orang yang mengalami kemerosotan tidak berarti tidak disertai Tuhan. Jadi sebaliknya seperti itu. Orang yang sedang mengalami kondisi sulit, proses, tidak berarti Tuhan tidak ada. Tidak berarti Tuhan meninggalkan saudara. Nah itu pelajaran pertama yang ingin saya sharingkan melalui cerita ini. Jadi disertai Tuhan itu meliputi 2 poin. Ada gunung, ada lembah. Ada di atas, ada di bawah. Kalau di atas kita jangan merasa bahwa Tuhan menyertai melulu. Terus kemudian ketika di bawah kita merasa Tuhan tidak sertai. Enggak demikian saudara. Nah itu pelajaran pertama. Nah pelajaran kedua yang saya lihat dari kehidupan Yusuf. Baik ada di atas, di gunung maupun ada di lembah, di bawah. Kalau saudara perhatikan setiap titik atau poin ini baik di atas atau poin di bawah, ada bagian dari skenario Tuhan yang sedang dilaksanakan dalam kehidupan Yusuf. Jadi terjadi bukan karena kebetulan. Jadi di setiap titik baik di atas maupun di bawah ada bagian dari skenario Tuhan yang dilaksanakan. Contohnya begini, berawal dari Yusuf punya visi nih. Ini untuk Tuhan memberikan kepada Yusuf gambaran masa depannya itu seperti apa. Kemudian Tuhan izinkan Yusuf mengalami di sumur sampai jadi budak. Nah di dalam keadaan lembah, dalam kondisi kering, dalam kondisi sulit, ada implementasi, ada skenario yang sedang Tuhan lakukan di sini. Skenario apa Bu Ruth? Karena ketika dia menjadi budak, disitulah kesempatan dia ketemu dengan Potifar. Oke ya, ketemu dengan Potifar. Lalu setelah sampai di Potifar, mungkin saudara berkata begini, kenapa Tuhan kok kasih mujizat sebentar, seperti PHP, terus setelah itu kayak orang diiming-imingin dicopot lagi tuh, ditawarin es krim, udah dijilat sedikit, kemudian ditarik lagi. Pernahkah saudara merasakan bahwa seakan-akan Tuhan buka pintu, tapi sebentar tok, habis itu saudara merasa kayak di PHP lagi. Nah sama seperti Yusuf. Nah ini ketika di bawah dia jadi budak, Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan supaya dengan jadi budak dia bisa ketemu Potifar. Nah di rumah Potifar dalam keadaan senang, dia jadi CEO, dipercaya Potifar seluruh company-nya Potifar. Itu pun ada planning Tuhan. Planning apa Bu Ruth? Disitulah sekolahnya Yusuf.
untuk latihan menjadi CEO, menjadi pemimpin bagaimana ngatur sekian banyak perusahaannya Potifar. Latihan ini dipakai Tuhan untuk nyiapin Yusuf supaya nanti ketika dia menjadi CEO-nya Mesir, dia sudah punya pengalaman. Jadi di rumah Potifar pun ada investasi yang Tuhan sedang lakukan. Loh, terus kenapa setelah dari Potifar akhirnya Yusuf masuk ke penjara? Di penjara pun ada skenario Tuhan. Skenario apa? Penjara itulah yang membawa Yusuf ketemu dengan Firaun. Nah, kalau saudara bisa lihat ini, jadi baik dia di sumur, jadi budak. Ini untuk membawa dia ketemu Potifar. Nah, di rumah Potifar enak nih, berkat terjadi. Itu adalah sekolah. Latihan mengelola, menjadi CEO. Kemudian dia diizinkan lagi dijatuhin sepertinya dalam penjara karena ada maksud Tuhan supaya setelah melewati penjara, penjara ini bukan penjara maling ayam saudara, ini penjara khusus pejabat-pejabat kerajaan. Karena penjara itu nanti yang akan mengantarkan Yusuf ketemu Firaun. Jadi dengan kata lain, apapun kondisi saudara hari ini, baik saudara lagi ada di gunung maupun saudara ada di lembah, setiap posisi, setiap poin ini ada investasi tangan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu atas saudara. Kalau hari ini saudara sedang enak, bersyukur karena Tuhan sedang melatih saudara juga, mempersiapkan saudara dengan sebuah kepercayaan untuk tidak berhenti sampai di kepercayaan itu, karena Tuhan itu selalu suka akselerasi, selalu tambah lama tambah naik. Saudara akan dipersiapkan untuk kepercayaan yang lebih besar. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa ayat firman Tuhan yang mengatakan engkau akan naik terus dan bukan turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita pikirnya bahwa menjadi kepala terus, kita tidak pernah turun-turun. Salah saudara. Kalau saudara lihat grafik kehidupan Yusuf dari zaman dikasih visi, masuk sumur, kemudian ke rumah Potifar, jatuh lagi ke penjara, kemudian naik lagi menjadi penguasa Mesir. Kalau saudara lihat memang ada titik turun, tapi secara keseluruhan grafik ini menaik. Ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, engkau akan terus naik dan bukan turun. Nah, karena itu saudara, karena kita menyadarin bahwa disertai Tuhan itu tidak berarti yang enak melulu. Jadi saya tetap percaya, kalaupun tahun lalu terjadi COVID sampai hari ini belum selesai, itu adalah bagian lembah kita. Adalah bagian di mana saudara dan saya sedang di sumur, dijual menjadi budak, kita berteriak, kita menangis. Tapi satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Yusuf, saya tidak pernah menemukan Yusuf itu mengeluh. Dan satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Yusuf adalah kita itu belajar untuk mengikuti dan menikmati setiap proses. Kalaupun kita sedang sukacita, puji Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara sedang ada di lembah, di sumur maupun di penjara, please jangan bereaksi salah. Sebab kalau saudara bereaksi salah, saudara akan kehilangan planning Tuhan yang besar ini nanti. Kalau saudara bisa bayangkan seandainya Yusuf ada di dalam penjara, kemudian dia bereaksi salah, dia ngomel dengan Tuhan, kemudian dia kepahitan dengan saudara-saudaranya, dan dia kepahitan dengan nyonya Potifar, dan dia beritikat nanti kalau gua keluar gua akan bunuhin semua. Saya yakin Tuhan tidak akan biarkan Yusuf keluar. Kenapa begitu? Karena kalau Yusuf keluar terus dia bertekad untuk membunuh semua saudaranya, kan bangsa pilihan Tuhan habis dong. Tuhan tidak mungkin izinkan itu. Nah, sebaliknya saudara, coba Anda bayangkan ketika Yusuf mengalami fitnah, kemudian dia bisa aja memilih untuk lari saudara. Dia bisa untuk pilih lari. Seperti Daud juga belajar untuk lari dari Saul kan. Yusuf juga bisa memilih lari. Nah, kalau dia memilih lari, dia tidak akan pernah sampai penjara. Tetapi kalau dia tidak pernah sampai ke penjara, dia tidak akan pernah ketemu dengan Firaun. Saya sangat yakin saudara, COVID-19, semua proses yang terjadi tahun lalu adalah masa penjara buat kita. Banyak dari kita juga nggak bisa apa-apa, kita juga nggak tahu masa depan kita seperti apa. Sama ketika Yusuf ada di dalam penjara, dia juga tidak tahu masa depannya seperti apa.
Tapi saya sangat yakin kalau kita bisa bereaksi dengan benar kayak Yusuf. Di lembah pun, di penjara itu ada investasi Tuhan. Tuhan lagi kerjain bagian skenarionya. Yang mana saya nggak tahu, tapi Tuhan lagi mengeksekut planningnya dia. Yang tujuannya akhirnya membawa kita ke puncak. Nah, bagian dari saudara dan saya, kita belum lepas sebetulnya dari COVID ini. Bagian kita adalah ayo kita belajar bereaksi dengan benar. Jangan kecewa, jangan lari dari Tuhan. Justru kalau saudara lari dari Tuhan, saudara mau ngandalin pertolongan dari siapa? Saudara bilang aku gak butuh Tuhan deh karena Tuhan juga gak tolong saya. Lu saudara keluar dari Tuhan tambah siapa lagi yang bisa tolong saudara? Tambah tertutup dia pintu-pintu untuk kemungkinan terjadi mujizat. Karena itu saudara, saya yakin COVID ini kalau kita bisa bereaksi dengan benar justru akan melejitkan kita, akan mengakselerasi kita, akan melontarkan kita naik ke destiny yang dahsyat yang Tuhan siapkan buat kita. Karena itu saudara, jangan merasa kalau dalam masa-masa seperti ini kita merasa tidak disertai Tuhan. Tuhan lo bilang, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tidak akan sekali-kali pernah membiarkan kamu. Kita hidup bukan karena perasaan. Perasaan mungkin bilang Tuhan tidak sertai saya. Perasaan mungkin mengatakan Tuhan tidak ada bersama saya. Tapi kita harus hidup bukan mengandalkan perasaan. Kita harus mengandalkan kebenaran. Kebenaran bilang aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Nah, kita mesti percayain kebenaran dan bukan mempercayai perasaan kita. Karena perasaan bisa menipu saudara. Saya kadang-kadang merasa suami saya cuekin, merasa suami saya mungkin tidak perhatian. Tapi belum tentu kan, kadang-kadang perasaan itu sangat menipu. Nah makanya kita harus berdasarkan kepada kebenaran. Kebenaran bilang Tuhan tidak akan tinggalkan. Jadi apapun keadaan saudara, sesukar apapun Tuhan tidak akan tinggalkan. Dan kedua, semua yang kesukaran sekalipun itu ada investasi Tuhan, merupakan bagian dari pelaksanaan rencana Tuhan yang very big, yang besar sekali untuk membawa saudara ke puncak. Nah karena itu bereaksi dengan benar, belajar bersyukur, nggak boleh kecewa, nggak boleh butung dari Tuhan, nggak boleh kita berontak dengan Tuhan, tambah kita nggak punya sesuatu yang apapun yang bisa kita andalkan kalau kita meninggalkan Tuhan. Belajar bersyukur walaupun dengan air mata, walaupun dengan tangisan, kita belajar Tuhan tolong saya, saya percaya Tuhan tidak akan tinggalkan saya tidak ngerti ini kenapa terjadi dan saya tidak tahu sampai kapan, tapi tolong saya. Saudara, ini yang sering saya lakukan ketika saya tidak kuat, saya cuman menjamah kaki Tuhan, saya menangis di dalam hadirat Tuhan, karena di situ memberikan saya kekuatan. Karena itu sesukar apapun, saudara ayo kita sama-sama bangkit dan belajar untuk tetap kuat, tetap berharap, tetap berdoa, tetap mendesak ke Tuhan di dalam hadiratnya, tetap mendesak Tuhan di dalam pujian penyembahan, di dalam doa, dalam hubungan pribadi. Saya yakin kita akan keluar jadi pemenang, meraih sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Karena itu saudara jadi kuat hari ini, ayo tetap sama-sama dengan bangkit dengan iman, tetap menyandarkan kekuatan kita pada Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya.